dia akan memberikanmu kekayaan. Tetapi syaratnya kamu harus melayani Nyai Ningsih ini selama 1 malam subuh. Pak Agus merasakan lidah dari si Desi ini itu cabang 2 gitu. Kayak lidah ular gitu lah, cabang 2 gitu. Halo cuy, berjumpa kembali di channel ini bersama WH dan Gan di sana di balik kamera ya. Bagaimana kabar kalian? Selamat tahun baru ya, karena ini sudah masuk tahun 2024. Semoga di tahun ini kita semua dapat mencapai mimpi-mimpi kita yang belum tercapai di tahun 2023 kemarin. Baiklah, gak usah lama-lama lagi. Di episode yang kedua ini, aku mau menceritakan sebuah kisah atau pengalaman dari seseorang yang bernama Pak Agus. Jadi Pak Agus ini sekarang sudah berumur sekitar 50 tahun ya cuy. Dan dia sekarang tinggal di sebuah kota di Jawa Timur, yaitu di Trenggalek. Nah, mau tahu cerita apa yang akan dibagikan oleh Pak Agus kepada kami? Simak terus ceritanya. Jadi sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe dulu, like, komen, dan yang mau kirim-kirim cerita juga boleh di email kami yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa di-share juga ya cuy, biar kami terus mengudara di YouTube Indonesia. Oke, latar belakang cerita kali ini dimulai pada tahun 2003, pada saat Pak Agus itu masih berumur sekitar 30 tahun. Dan pada saat itu Pak Agus memiliki 1 orang istri dan 1 orang anak. Istrinya Pak Agus ini bernama Bu Rini, dan anak Pak Agus ini masih sekitar usianya 5 tahunan lah. Pak Agus ini dulunya hidupnya itu sangat-sangat sederhana ya cuy. Mereka bertiga atau Pak Agus sekeluarga ini tinggal di salah satu kontrakan ya yang sangat sederhana sekali, dan kontrakannya itu juga kecil cuy. Dan sehari-hari Pak Agus ini hanya bekerja sebagai ya seorang serabutan. Dia itu kerjanya nggak tentu, kadang juga kuli bangunan, kadang macul atau apa ya, nyangkul ya istilahnya, atau diminta untuk bersih-bersih rumah ya tetangga-tetangganya di sekitar kontrakannya itu. Nah, pada saat itu, malam itu, entah itu hari apa Pak Agus lupa, yang jelas itu jamnya malam, Pak Agus dan istrinya itu berbincang-bincang di ruang tamu. Jadi di ruang tamu itu Pak Agus dan istrinya berbincang-bincang mengenai kehidupan mereka berdua. Bu Rini ini menuntut Pak Agus supaya hidupnya ini lebih baik lagi lah intinya. Jadi Bu Rini itu bilang dia itu lelah, hidupnya itu sudah seperti ini terus dari dulu, dari awal pernikahan itu hidupnya itu seperti ini. Jadi Pak Agus mulai saat itu Pak Agus berpikir keras bagaimana caranya dia bisa merubah kehidupannya itu menjadi lebih baik lagi. Sementara itu ya Pak Agus tidak memiliki skill apapun. Dia hanya memiliki ya skill-skill yang dimiliki oleh orang-orang pada umumnya ya. Umumnya lah, laki-laki pada umumnya lah. Ya apa ya, itu tadi. Bisanya Pak Agus cuma seperti itu. Jadi dia tidak punya keahlian khusus, keahlian spesifik memiliki apa ya, untuk usaha misalnya rumah makan atau itu dia nggak bisa. Nah, setelah malam itu, singkat cerita, keesokan harinya Pak Agus itu mendapatkan sebuah kabar dari temannya, karena katanya beliau itu dapat pekerjaan untuk membangun sebuah perumahan di kota tersebut. Jadi Pak Agus langsung berpamitan kepada istrinya kalau beliau itu mendapatkan sebuah pekerjaan dari temannya. Istrinya pun mengizinkan, dan Pak Agus pun kemudian bersiap-siap untuk berangkat kerja. Dan sekitar itu jam berapa ya? Pokoknya sekitar jam 8 pagi Pak Agus itu mulai sudah siap, dan dia menunggu mobil jemputan yang akan mengantarnya ke tempat kerjanya itu. Setelah menunggu sekitar 30 menit, akhirnya mobil jemputannya itu pun tiba. Kemudian setelah tiba, Pak Agus pun berangkat ke tempat kerjanya itu. Sesampainya di sana, Pak Agus itu di briefing oleh mandornya, dan kemudian Pak Agus itu langsung mulai bekerja cuy. Langsung mulai bekerja seperti biasa ya, dia mengaduk semen, dan Pak Agus itu orangnya sangat rajin sekali cuy. Makanya pada saat istirahat kerja itu, Pak Agus didatangi oleh mandornya. Pas didatangi oleh mandornya, Pak Agus dan mandornya itu ya ngobrol-ngobrol lah, bincang-bincang, dan mandornya juga memuji pekerjaan Pak Agus hingga Pak Agus itu merasa nyaman ngobrol dengan mandornya itu. Kemudian Pak Agus langsung apa istilahnya mengungkapkan isi hatinya, atau dia itu bercerita kepada mandornya itu apa yang jadi pembicaraannya dengan istrinya itu semalam. Jadi mandornya pun menanggapi dengan bercanda sebenarnya. Kalau kamu pengen cepet kaya, instan, itu ya pesugihan wae gitu. Kata mandornya seperti itu. Pak Agus pun mengiyakan seolah-olah dia itu, wah mungkin iya, mungkin benar pesugihan ya, jalan terakhirku. Itu Pak Agus pun. Dan mandornya pun menanggapi, wah kamu menanggapinya serius ya? Kata mandornya seperti itu. Terus Pak Agus pun, iya Pak, aku serius Pak. Emang Bapak tahu tempat pesugihan di mana? Kata Pak Agus seperti itu. Terus mandornya, kalau kamu mau tahu, tak antar sekitar 2 hari lagi
kamu tak antar ke tempat dukun yang aku kenal gitu, kata Pak Mandornya seperti itu. Nah kemudian setelah ngobrol-ngobrol itu, waktu istirahat pun selesai, Pak Agus langsung mulai bekerja lagi. Setelah itu sekitar jam 5 sore Pak Agus pun selesai bekerja dan diantar oleh mobil jemputannya lagi itu pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, Pak Agus pun menceritakan, kita dicerita dari mandornya itu pada istrinya, dan istrinya pun anehnya mengiyakan cuy. Istrinya pun mengiyakan seolah-olah, ya wes lah, ini jalan terakhir kita Pak, gitu. Kata istrinya seperti itu. Dan setelah itu Pak Agus pun meminta kepada istrinya, jika kamu setuju, ya ayo kita bareng-bareng. Tapi istrinya itu nggak mau. Istrinya nggak mau terlibat dalam pesugihan itu, tetapi dia itu mau menikmati hasil dari pesugihannya. Kan aneh ya, Cok. Mosok bojone dikon pesugihan, daerah melu-melu kan asu. Istri macam apa? Oke, lanjut ya. Jadi Pak Agus pun malam itu ya nggak ada keraguan lah dalam hatinya. Jadi dia tidur pun nyenyak, nggak ada mimpi yang aneh-aneh seolah apa itu nggak ada. Jadi dia itu pokoknya niat pesugihan. Dan singkat cerita akhirnya 2 hari pun waktu yang dinanti Pak Agus itu tiba. Saat itu sekitar pagi ya, sekitar jam 7 pagi, Pak Agus itu dijemput oleh mandornya untuk berangkat ke rumah dukun yang dibilang oleh mandornya tadi. Setelah itu mandornya datang dan Pak Agus dan mandornya pun berangkat dari rumah Pak Agus ya sekitar jam 7 tadi. Jam 7 tadi berangkat dari rumahnya Pak Agus. Setelah beberapa jam perjalanan, sekitar 5 jam perjalanan, Pak Agus pun sampai di sebuah kota yang menjadi rumah dukun itu. Nah, dan di kota ini Pak Agus kemudian dan mandornya itu menuju ke sebuah daerah. Daerahnya ini lumayan terpencil sekali cuy. Jadi untuk menuju ke rumah dukunnya itu Pak Agus harus melewati sebuah hutan-hutan yang lebat sekali. Hutan-hutan pinus, hutan-hutan bambu. Jadi pokoknya ya ngeri lah tempatnya sebenarnya. Dan tempatnya itu sepi, gak ada rumah-rumah sama sekali. Entah rumahnya itu di mana, blusukan ya intinya. Pak Agus dan mandornya itu blusukan. Nah di sepanjang perjalanan di hutan-hutan bambu itu, Pak Agus itu mencium aroma kemenyan coy. Jadi setiap perjalanannya itu ada sebuah titik-titik apa ya, tempat kemenyan-kemenyan itu. Tempat kemenyan-kemenyan itu ditaruh ya. Jadi banyak sekali sampai di rumah dukun itu, katanya Pak Agus seperti itu. Nah di tengah-tengah perjalanan, mandornya ini dia itu kebelet kencing. Katanya dia mau kencing sebentar dan meninggalkan Pak Agus di motornya. Setelah mandornya itu pergi meninggalkan Pak Agus untuk kencing itu tadi, Pak Agus pun kaget. Tiba-tiba ada yang nepuk punggungnya. Terus ada yang bilang gini, tuk, 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 tuk. Terus ditengok sama Pak Agus. Wah, ternyata ada kakek-kakek. Kakek-kakek rambutnya putih, ciri-cirinya ya. Rambutnya putih, punya kumis, punya jenggotnya sekitar ya, katanya Pak Agus itu sekitar segini ya cuy, segini. Semuanya itu warna putih. Terus pakai kayak pakaian orang Jawa gitu loh, orang Jawa kuno, lorek-lorek gitu. Terus pakai ya tapian jari gitu intinya, tapian jari. Terus nggak pakai alas kaki, jadi nyeker istilahnya gitu. Dan kakek-kakek itu pun bilang, katanya Pak Agus itu suruh pulang. Wes le mulia wae, ojo terus nih gitu. Kata kakek-kakek itu seperti itu. Katanya Pak Agus itu suruh pulang. Nah dalam perbincangannya itu, kakek-kakek itu bilang seperti itu. Kemudian dari arah yang berlawanan, mandornya Pak Agus ini memanggil, Gus, ayo wis mangkat gitu kan. Ayo mangkat meneh. Sik Pak, ini aku masih ngobrol sama kakek-kakek, kata Pak Agus seperti itu. Setelah Pak Agus itu kan, Pak Agus bilang, sik Pak, ada kakek-kakek. Dia itu noleh ke Pak mandornya tadi kan, noleh. Sik Pak, ada kakek-kakek. Setelah bilang itu ke mandornya, Pak Agus langsung balik melihat kakek-kakek itu tadi. Sing. Ternyata kakek-kakek itu tadi sudah menghilang. Lah terus sopo iki mau? Kakek iku mah sopo? Gaib apa piye? Terus untuk meyakinkan dirinya bahwa kakek-kakek itu tadi memang orang, Pak Agus pun bertanya ke mandornya itu. Tadi itu ada kakek-kakek Pak, aku ngobrol sama kakek-kakek di sini. Sampai nggak lihat toh? Pak Agus tanya gitu ke mandornya. Terus mandornya bilang, enggak, aku nggak lihat apa-apa ya. Aku cuma lihat kamu sendirian kayak gitu, kata mandornya seperti itu. Terus mandornya pun bilang, wes, ayo kita mangkat selak malam gitu kan, kata mandornya seperti itu. Setelah itu ya Pak Agus pun menghiraukan lah itu tadi, kakek-kakek itu tadi menghiraukannya, meski ya dipikirkan tapi nggak terlalu dipikirkan yang gimana-gimana. Jadi Pak Agus ya wis masa bodoh lah, dia langsung berangkat ke rumah dukun itu. Nah singkat cerita, dia itu langsung sampai di rumah dukun itu sekitar ya jam berapa ya, jam 4 sore lah, jam 4 sore sampai di rumah dukun itu, kata Pak Agus seperti itu. Sesampainya di sana,
Pak mandornya ini turun dulu dan menyuruh Pak Agus untuk menunggu di motornya. Jadi Pak Agus yang ngetuk pintu rumah dukun itu, kemudian setelah diketuk muncullah sosok ya bapak-bapak yang berumur sekitar 50-an lah, 50-an lebih pokoknya, 50-an lebih tahun. Dia penampilannya biasa aja, cuma pakai ya baju warna hitam, terus celananya juga celana ombyok apa? Celana apa? Celana silat gitu warna hitam gitu ya pokoknya itu. Dan brewok juga, brewok kakeknya itu kata bapak-bapaknya itu katanya brewok Pak dukunnya itu tadi. Terus setelah dibuka pintu itu sedikit sama dukunnya, pintu itu ditutup lagi, jebret gitu kan, ditutup lagi. Terus nggak lama setelah itu dari pintu itu keluar, dari pintu rumah Pak dukun itu tadi, Mbah dukun itu tadi keluar sosok perempuan cuy. Sosok perempuan ini datang menghampiri Pak Agus sambil membawa nampan dan juga air. Dan Pak Agus pun juga nggak tahu itu air apa. Pak Agus pun mendeskripsikan perempuan ini katanya cantik banget, cantik sekali dan masih muda. Terus perempuan ini setelah bertemu dengan Pak Agus itu tadi menyodorkan minuman itu tadi cuy, dan Pak Agus pun meminum minuman itu. Dan setelah diminum, kata Pak Agus, rasa minuman ini tuh sangat aneh sekali cuy. Jadi rasanya itu pahit, bener-bener pahit sekali. Minuman pahit apapun itu kalah sama minuman ini. Tetapi anehnya di sini cuy. Anehnya setelah minuman itu masuk ke tenggorokan dan sampai di tubuh Pak Agus. Minuman itu nggak kerasa pahit sama sekali. Jadi apa ya? Aling-alani cah jaman saiki aftertaste. Aftertaste-nya itu nggak ada sama sekali. Jadi biasa kayak minum air putih. Kan ada kan minuman pahit kalau diminum itu sampai ke tubuh itu masih berasa di mulut itu kayak pahit-pahit aneh gitu rasanya kan gitu. Jadi minuman ini nggak berasa apa-apa cuy. Terus kayak minum air putih, tapi pas masih di mulut itu rasanya pahit sekali sampai mau dilepas sama Pak Agus. Tapi sama Pak Agus langsung ditelen karena ya perempuan itu tadi mungkin Pak Agus nelen ludah karena perempuannya cantik jadi langsung ditelen. Gitu. Oke, nah singkat cerita setelah minum itu Pak Agus diajak masuk oleh wanita itu dan kemudian Pak mandornya pun tidak ikut masuk ke rumah. Dia menunggu di luar di sebuah bangku panjang. Mandornya menunggu di luar itu. Nah singkat cerita Pak Agus pun masuk dengan melihat rumahnya itu, tengok kanan kiri atas bawah. Ternyata rumahnya itu nggak aneh cuy. Nggak ada yang ornamen dukun-dukun itu nggak ada. Apa kemenyan apa enek gambar wedhus ngene ngono gak enek. Wis biasa lah. Wong enek fotone Pak Presiden terus sama wakilnya kok. Terus ada ya gambaran Garuda gitu. Jadi nggak ada apa-apa, nggak ada yang aneh di rumah itu sebenarnya. Katanya Pak Agus seperti itu. Nah setelah menunggu ya beberapa menit, kemudian muncullah sosok bapak-bapak tadi yang dilihat sekilas oleh Pak Agus. Dan bapak-bapak ini kemudian datang dan duduk di dekatnya Pak Agus. Kemudian bapak-bapak ini bilang, kamu yakin? Kamu niat? Yowes, ayo kita lakukan. Terus Pak Agus ini bilang, ya Pak, saya niat. Telah ngobrol di ruang tamu dengan Mbah Dukun itu tadi. Gini cuy, sebentar. Sebelum lanjut ke videonya, mau memberikan nama untuk dukun inilah supaya biar enak ya nyebutnya. Sebut saja dukun ini dengan nama Mbah To ya. Meskipun masih muda ya kita sebut aja Mbah To. Jadi setelah ngobrol dengan Mbah To ini, Pak Agus diajak untuk masuk ke dalam ruangan yang ditunjuk oleh Mbah To itu tadi atau dukun itu tadi. Jadi setelah itu Pak Agus pun masuk ke ruangan itu dan ruangan itu sebenarnya adalah kamar cuy. Jadi kamar ini dideskripsikan oleh Pak Agus ya ada ranjang yang itu berdiri, terus ada kasur, ada bantal 2, terus ada kayak di pojok-pojokannya kasur itu ada kayak tiang penyangga gitu loh. Jadi kotak gitu kan kasur, terus pojok-pojokannya itu ada kayak tiang penyangga gitu, dan di tiang-tiang ini ada kayak kelambu warna putih, dan juga di kamar itu ada lemari. Jadi lemarinya itu pendek ya cuy. Jadi lemarinya itu pendek sekitar segini lah ya, segini pendek. Terus di atasnya lemari itu di tembok ada cerminnya itu oval gitu, bentuknya oval. Nah singkat cerita setelah masuk ke ruangan itu Pak Agus disuruh oleh Mbah To untuk melepas semua pakaiannya. Jadi Pak Agus disuruh bugil di situ. Dia mencopot semua bajunya, terus celananya juga dicopot, termasuk ya itu dicopot semua. Dan setelah Pak Agus bugil, Mbah To ini menyuruh Pak Agus untuk duduk di atas kasur. Duduknya itu spesifik ya cuy. Duduknya itu disuruh untuk bersila. Jadi setelah duduk bersila, Mbah To pun mengeluarkan
kemenyan sekaligus wadahnya ya, wadah dari apa ya, dari tanah itu kan, coklat itu dari tanah, terus ditaruh di meja, ditaruh di atas lemari tadi, lemari yang pendek. Terus dinyalakanlah kemenyan itu oleh Mbah To. Setelah kemenyan itu dinyalakan, Pak Agus pun masih bersila ya, Pak Agus pun masih bersila di situ. Kemudian setelah kemenyan itu dinyalakan, Mbah To pun memanggil asistennya tadi, sebut saja perempuan ini asistennya Mbah To ini ya, dengan nama Desi ya. Jadi Desi ini dipanggil oleh Mbah To. Desi masuk. Setelah dipanggil itu, kemudian Desi pun masuk. Asistennya Mbah To ini yang bernama Desi itu masuk. Setelah masuk, Pak Agus pun kaget. Ternyata Desi ini hanya memakai kain jarik sampai di sini cuy. Jadi kain jariknya itu dibuat tapian gitu sampai sini, menutup itu terus. Dan Pak Agus pun melihat, ya namanya laki-laki cuy, melihat ya seperti itu. Pak Agus pun ya sedikit ada nafsu ke Desi ini tadi. Nah setelah Desi masuk, kemudian Mbah To pun menyuruh Desi untuk duduk di sampingnya Pak Agus ini. Pak Agus pun sambil menutup gini kan, sampai nutup gini, ya tutup itulah, ya malu-malu lah. Tapi Desi pun nggak ada malu sama sekali. Jadi seolah-olah dia itu ya sudah terbiasa lah melakukan hal seperti itu. Jadi kemudian Desi pun duduk di sampingnya Pak Agus ini. Setelah Desi duduk, Mbah To pun ikut duduk di kasur itu di depan mereka berdua. Jadi Mbah To pun bilang ke Pak Agus, kamu harus bermalam di sini Gus, kamu harus bermalam di kamar ini sampai pagi, sampai saya menentukan kalau ritual ini sudah selesai. Jadi kamu harus bermalam di kamar ini dengan Desi. Dan setelah ini kamu akan aku nikahkan secara gaib dengan sosok yang akan merasuki tubuh Desi ini. Jadi Desi di sini hanya bertindak sebagai perantara, kata Pak Agus seperti itu. Yang akan masuk ke tubuh Desi ini, kata Mbah To, itu adalah sosok Nyai Ningsih. Jadi Nyai Ningsih ini ya bisa dibilang jin pesugihan lah, jin pesugihan ya, sebangsa-bangsa kayak Nyi Blorong, Nyi itulah pokoknya itu. Jadi Nyai Ningsih ini, kata Mbah To, dia akan memberikanmu kekayaan, tetapi syaratnya kamu harus melayani Nyai Ningsih ini selama 1 malam suntuk. Dan ritualnya itu setiap malam Selasa Legi. Jadi bukan malam Jumat, bukan malam apa, katanya itu malam Selasa Legi, katanya Mbah To seperti itu. Jadi setiap malam Selasa Legi Pak Agus harus berhubungan dengan yang namanya Nyai Ningsih ini. Dan pada ritual yang pertama ini, Nyai Ningsih membutuhkan perantara. Jadi Mbah To menyiapkan seorang perempuan yang akan menjadi perantara Nyai Ningsih itu, yaitu si Desi ini. Nah, dan setelah itu Mbah To kemudian menikahkan secara gaib Pak Agus dan juga Nyai Ningsih ini. Dan setelah pernikahan itu selesai ya, pernikahan itu selesai, Mbah To pun meninggalkan mereka berdua di kamar itu. Kemudian Mbah To pun berpesan, kamu jangan sampai keluar kamar ataupun berhenti melayani Nyai Ningsih kalau saya belum masuk ke ruangan ini dan menyatakan kalau ritualmu sudah selesai. Kamu harus selalu melayani Nyai Ningsih ini sampai pagi. Kamu siap, Pak Agus? Kata Mbah To seperti itu. Ya siap, saya siap Mbah, gitu kan, kata Pak Agus seperti itu. Kemudian Mbah To pun keluar. Setelah Mbah To keluar, nah ini ya sebenarnya aku juga males sih, ini cerita mesum sebenarnya ya. Jadi Pak Agus ini ya seperti itu berjumpa dengan perempuan ini. Jadi dan setelah 1 ronde selesai, kemudian ya mungkin entahnya ini sudah masuk atau belum, Pak Agus pun hanya ya terus gitu terus. Dan setelah itu Pak Agus tidak tahu itu jam berapa. Kemudian Pak Agus masih terus itu kan, terus ya melakukan hubungan suami istri dengan ya sosok Nyai Ningsih ini yang jadi perantaranya itu si Desi ini. Jadi Pak Agus itu ya gitu. Di tengah-tengah itu Pak Agus mendengar seperti suara desisan ular. Jadi itu gitulah, kata Pak Agus seperti itu. Dan Pak Agus pun meraba-raba tubuh ya kan namanya orang ya itu ya, meraba-raba tubuh perempuan ini atau si Desi ini. Pak Agus seperti merasakan dia itu memegang sisik ular di seluruh tubuhnya. Dan pada saat Pak Agus itu berciuman, ya amit ya, berciuman, Pak Agus merasakan lidah dari si Desi ini itu cabang 2 gitu, kayak lidah ular gitulah, cabang 2 gitu.
Pak Agus pun sebenarnya kaget. Pak Agus pas meraba, pas berciuman, terus pas mendengar itu Pak Agus kaget. Tapi karena dia itu sudah terbutakan oleh iming-iming duniawi atau kekayaan yang banyak, jadi Pak Agus pun menghiraukan itu semua. Pak Agus pun terus melakukannya itu kan, terus itu, dan sampailah singkat cerita di pagi hari itu Pak Agus mendengar suara azan subuh. Nah, dan pada saat suara azan subuh ini Pak Agus masih melakukan itu, tapi Pak Agus tetap mendengar suara itu. Jadi semalam suntuk Pak Agus itu tidak tidur sama sekali. Pak Agus tidak tidur sama sekali, dan dia pun tidak merasakan lelah sama sekali. Jadi Pak Agus itu tidak merasa kalau dia itu tidak tidur. Dia itu rasanya ya biasa-biasa saja, masih kuat-kuat saja. Mungkin karena level kuli ya Pak Agus. Jadi dia itu masih tidak merasakan capek sama sekali. Nah, dan singkat cerita, setelah itu adzan subuh berkumandang itu, terus beberapa jam gitu kan, kemudian setelah Pak Agus itu masih melakukannya ya, kemudian muncul suara dari pintu itu, cekrek. Ternyata Pak Agus pun menengok pas melakukan itu. Ternyata yang datang adalah Mbah To itu tadi, dan Mbah To pun bilang kalau ritualnya itu sudah selesai. Kemudian Pak Agus pun tidak menyelesaikan ya ronde terakhir itulah istilahnya, dia itu langsung duduk ya, dan Desi pun juga seperti itu, dia itu langsung memakai itu pakaiannya itu tadi, dan ya nggak ada, sebenarnya langsung duduk aja, jadi seperti nggak terjadi apa, aneh, jadi kayak nanggung gitu kan, nggak ada apa ya, nggak ada itunya, nggak ada klimaksnya itu. Jadi ya sudah langsung setelah Mbah To itu masuk, jadi langsung berdiri semua, langsung duduk bersila, dan Desi pun juga asistennya Mbah To itu tadi langsung duduk. Kemudian Mbah To pun bilang, selamat Pak Agus, ritualmu sudah selesai dan kamu saya persilahkan untuk pulang. Tapi sebelum pulang kamu harus membayar apa ya istilahnya, membayar mahar sebesar 5 juta. Pak Agus pun kaget, waduh aku nggak bawa uang sebanyak itu ya, aku cuma bawa buat bensinnya Pak Mandor itu tadi gitu kan. Pak Agus bilang seperti itu ke Mbah To. Kemudian Mbah To pun, ya saya nggak mau tahu, pokoknya kamu harus punya uang itu sekarang, kamu mau utang kemana itu terserah kamu, tapi saya nggak mau terima kalau uang itu hasil dari pesugihanmu nanti, jadi uang itu harus sekarang, kata Mbah To seperti itu. Pak Agus pun masih belum pakai baju apa-apa, dia sudah mikir mau utang kemana itu. Dan setelah dia berpikir itu, kemudian Desi pun dipersilakan sama Mbah To untuk pergi dulu, untuk keluar dari kamar. Dan kemudian Pak Agus pun bilang, saya mau pinjam ke Pak Mandor dulu, boleh Mbah, saya tak keluar gitu kan. Kemudian Mbah To pun mengizinkan, dan kemudian Pak Agus pun berpakaian dan kemudian keluar kamar itu. Dan setelah keluar kamar itu, dia itu mencari Pak Mandornya, dan tak disangka-sangka ternyata Pak Mandornya itu disuruh tidur di ruang tamu oleh Mbah To. Jadi dia membangunkan Pak Mandornya itu tadi dan bilang ke Mandornya, Pak Mandor, aku boleh minjam uang nggak 5 juta untuk bayar mahar ke Mbah To gitu kan. Seolah-olah Pak Mandornya ini sudah siap uang segitu ya. Wah, ada ini Gus, aku sudah siapkan gitu kan, kata Pak Mandornya itu seperti itu. Wah, terima kasih Pak Mandor gitu kan. Pak Agus ya berterima kasih sekali lah intinya. Dia langsung mengambil uang itu dan kemudian masuk ke kamar lagi dan diserahkan ke Mbah To itu tadi. Nah Pak Agus, uang ini sebenarnya bukan untuk saya pribadi, uang ini untuk si Desi, karena si Desi ini sebenarnya itu janda anak satu. Dia itu janda anak satu. Kemudian Mbah To pun lagi memanggil Desi untuk masuk. Nah, dan uang itu tadi diserahkan di depan mata Pak Agus ke Desi ini tadi. Diserahkan ke Desi itu tadi. Nah, setelah uang itu diserahkan, Pak Agus pun disuguhi kopi sama teh itu kan. Disuguhi kopi sama teh sama si Desi itu tadi di ruang tamu. Di ruang tamu itu ya setelah menghabiskan kopi dan teh, kopinya diminum, tehnya diminum, Pak Mandor dan Pak Agus ini izin untuk pamit sama Mbah To. Kemudian mereka berdua pun pamit dan pulang ke rumah. Dan sebelum mereka itu meninggalkan rumah Mbah To pun memanggil Pak Agus. Pak Agus, sebentar. Nanti Pak, di ranjang di kamar tidur, di bawah ranjangmu, ranjang pribadimu dan istrimu, di situ ada sebuah kain hitam, dan kain hitam ini sampean ambil terus sampean buka. Itu adalah hadiah atau hasil ritual Pak Agus malam ini dengan Nyai Ningsih. Kemudian ya terima kasih Mbah To, terima kasih, saya pamit pulang dulu. Pak Agus pun seperti itu. Kemudian Pak Agus pun singkat cerita pulang dan sampai di rumah. Setelah sampai di rumah, Pak Agus pun bilang, Pak Mandor, bilang ke Pak Mandor ya, Pak Mandor, aku mau bilang Pak, nanti kalau ini aku mau kembalikan uangnya insya Allah itu seminggu lagi gitu.
bilang gitu ke Pak Mandornya, wes santai Pak Agus, yang penting itu tadi ritualnya sudah selesai, uangnya mau dikembalikan kapan itu terserah, monggo, terserah Pak Agus gitu, kata Pak Mandornya seperti itu. Pak Mandornya ini sebenarnya bajingan tapi dia membantu ya, kan aneh, dia sebenarnya menjerumuskan tapi membantu ya. Yes, gitulah. Setelah itu Pak Mandornya itu pun pamit pulang dan kemudian Pak Agus pun masuk ke dalam rumah, disambut oleh istrinya, dan istrinya itu bilang, "Pripun Pak?" gitu kan, tanya ke Pak Agus ini. "Wes aman, sudah selesai ritualnya." Gitu. Pak Agus tidak cerita apa-apa ke istrinya, dia hanya bilang ritualnya sudah selesai. Karena di awal tadi istrinya bilang katanya dia nggak mau ikut campur urusan pesugihan Pak Agus ini. Jadi ya istrinya hanya mengetahui itu saja, suaminya pulang ya wes itu. Nah setelah itu Pak Agus itu langsung cepat-cepatan ke kamarnya. Dia itu langsung mengecek ke kamar tidurnya, dan di bawah ranjangnya itu benar sekali. Ternyata di bawah ranjang itu ada bingkisan warna hitam. Dan setelah bingkisan itu diambil, kemudian Pak Agus membawa bingkisan itu keluar kamar intinya. Kemudian dibawa ke ruang tamu, dan di lantai itu Pak Agus membuka bingkisan itu, dan ternyata isinya itu perhiasan emas yang banyak sebanyak pol intinya. Kemudian Pak Agus pun bingung, waduh, tak kira uang ternyata emas sebanyak ini gitu. Pak Agus itu kaget, dan istrinya pun juga kaget. "Pak, banyak sekali perhiasannya Pak." Pak Agus pun langsung berpikir dan kemudian menyuruh istrinya untuk menukarkan semua emas ini ke toko emas lah, atau kemana saja, yang penting diuangkan menjadi uang. Dan setelah bilang seperti itu, Pak Agus dan istrinya itu pun memindahkan emas-emas itu tadi ke tas-tas yang lebih bisa dibawa gitulah, dicangklek atau gimana gitu. Dan setelah emas itu dibawa sekian beberapa gitu kan sama istrinya pun pergi menukarkan emas itu dengan uang. Dan setelah emas ini semua ditukarkan dengan uang, Pak Agus pun langsung saat itu juga, setelah emas itu berhasil ditukarkan dengan uang, Pak Agus pun langsung mencari sebuah rumah. Dia itu langsung membeli buah rumah, dan Pak Agus pun bukan main-main. Hari itu juga dia itu langsung membeli rumah yang besar sekali, karena setelah ditukarkan dengan uang seluruh emas itu tadi, seluruh perhiasan itu tadi, uangnya itu berkisar sekitar 500 jutaan cuy. Jadi di tahun 2003 uang 500 juta itu sudah banyak ya, banyak sekali. Uang 500 juta itu banyak sekali. Nah, dan singkat cerita, Pak Agus pun sudah membeli rumah dan membeli kendaraan motor dan lain-lain itu kan. Tetangganya pun tidak ada yang curiga, mungkin Pak Agus ya mendapatkan warisan atau apapun ya, karena Pak Agus membeli rumah yang bukan di lingkungan kontrakannya itu tadi, jadi berbeda lah lingkungannya. Jadi ya lingkungan di situ itu nggak berpikir aneh lah dengan Pak Agus itu, karena ya mikirnya Pak Agus mungkin ya orang kaya gitu. Nah, dan setelah itu singkat cerita tibalah malam Selasa Legi yang dibilang oleh Mbah Tau. Jadi di rumah yang baru itu Pak Agus menyiapkan sebuah kamar ritual yang dia gunakan untuk ya menyambut si Nyai Ningsih itu tadi. Nah, cerita malam Selasa Legi itu tiba, Pak Agus pun kemudian masuk ke ruangan itu sekitar jam 11 malam. Dia masuk ke ruangan yang dia gunakan untuk ritual itu. Jadi Pak Agus pun masuk. Nah, setelah sekitar menunggu 1 jaman sampai jam 12, Pak Agus pun dari pojok kamar itu melihat sebuah asap ya cuy. Jadi kayak asap di Naruto gitu, tapi nggak setebal itu ya, agak swing gitu kan, enggak. Jadi asapnya itu pertama itu kayak ke atas gitu kan, ke atas dari yang maunya asap, terus kemebul gitu kan, kayak asap bakar gitu loh. Asapnya itu tipis sekali, tapi gimana ya, jadi asapnya itu besar, dan kemudian muncullah sosok perempuan dari asap itu. Jadi asapnya itu gitu kan, terus lama-lama asap kemudian padat, dan asap itu berubah menjadi sosok perempuan. Dan lagi-lagi Pak Agus pun sangat terkesima dengan perempuan ini. Jadi perempuan ini hanya memakai jarik seperti yang dipakai si Desi pada ritual yang pertama dilakukan Pak Agus di rumah Mbah Tau. Itu hanya memakai jarik sampai di sini, jadi kelihatan ya kelihatan itunya ya, pokoknya itu kelihatan. Kemudian sosok perempuan ini tanpa basa-basi dia itu langsung jalan ke sampingnya Pak Agus, dan kemudian bilang, "Kamu harus layani aku sampai pagi." Langsung bilang seperti itu. Kemudian perempuan itu pun langsung
langsung langsung nyosor gitu aja, langsung kayak wah. Pak Agus pun kaget, dia itu langsung membuka bajunya dan ya semuanya dibuka, kemudian langsung melakukan hubungan itu sampai pagi. Jadi balik lagi cuy, jadi Pak Agus itu kan nggak tidur sama sekali ya selama 1 malam itu. Jadi Pak Agus itu nggak merasakan capek sama sekali, jadi dia itu ya biasa aja gitu kan. Jadi dia itu biasa aja melakukannya, kayak nggak tidur, pokoknya kayak dia itu pokoknya berasanya itu biasa. Padahal dia kan nggak tidur 1 malam ya, seharusnya kan pagi dia juga ngantuk atau gimana. Jadi itu enggak, Pak Agus itu biasa aja, nggak capek, nggak seperti apa, enggak. Jadi ya dia itu nggak ada efek sama sekali setelah melakukan ritual itu. Jadi ini ritual yang bukan sih, jangan dilakukan. Jadi ritual ini ya dia bilang Pak Agus itu nggak ada efeknya sama sekali sama dirinya, itu nggak ada. Jadi cuy, sebenarnya efeknya itu nggak ada sama sekali dengan Pak Agus ini, nggak ada. Jadi ini sebenarnya pesugihan yang jangan melakukan pesugihan ya. Sebenarnya pesugihan ini nggak ada efeknya sama sekali sama Pak Agus. Jadi Pak Agus setelah melakukan ya hubungan dengan Nyai Ningsih ini selama semalam suntuk, itu nggak ada rasa capek atau gimana sama itunya, itu nggak ada. Jadi biasa-biasa aja. Nah singkat cerita cuy, setelah melakukan hubungan itu ya Pak Agus itu nggak merasakan apa-apa atau nggak ada keanehan sama Nyai Ningsih di ritual seperti di ritual pertamanya itu. Jadi ya Pak Agus biasa-biasa aja dan nggak ada keanehan dengan Nyai Ningsih ini. Kemudian setelah azan subuh berkumandang, Pak Agus itu dengar. Kemudian setelah azan subuh berkumandang itu, sosok si Nyai Ningsih ini tiba-tiba langsung beranjak dari ranjangnya itu. Dia langsung pokoknya jenggeratnya tangi, bangun langsung turun dari ranjangnya itu, kemudian ke pojokan kamar itu lagi. Dan tiba-tiba ya itu tadi muncul asap dan langsung hilang gitu aja di pojokan kamar. Dan setelah itu Pak Agus pun langsung berpakaian dan kemudian menuju ke kamar istrinya. Kemudian di kamar istrinya itu dia itu melanjutkan untuk melihat di jam itu tadi, di pertengahan subuh itu, di subuh itu tadi, dia langsung melihat di bawah ranjangnya itu ada sebuah bingkisan berwarna hitam. Dan setelah dibuka ya seperti yang di hari-hari sebelumnya itu dibuka, isinya itu masih perhiasan emas yang banyak sekali. Bahkan ya itu lebih banyak dari hari yang sebelumnya. Jadi perhiasan setelah dibuka, perhiasannya itu banyak. Pak Agus pun membangunkan istrinya dan menyuruh istrinya untuk menukarkan emas itu tadi. Perhiasan emas itu tadi ditukarkan untuk dijadikan uang. Nah setelah keesokannya sekitar jam 7-an, kemudian istrinya itu langsung membawa bingkisan itu tadi. Kemudian emasnya itu dipindah-pindah ke tas yang lebih besar, dipindah, terus dibawa entah kemana membawanya, ditukar menjadi uang. Dan singkat cerita istrinya pun pulang membawa uang yang banyak sekali, sekitar ya 500 jutaan lebih. Pokoknya uangnya itu di tahun segitu kan ya itu tadi ya banyak sekali uang segitu. Jadi setelah uang itu didapat, Pak Agus pun teringat karena kalau beliau itu masih memiliki utang ke mandornya. Kemudian beliau pun pergi untuk mencari mandornya itu, ke rumah mandornya itulah. Nah dan singkat cerita Pak Agus pun telah sampai di rumah mandornya. Kemudian Pak Agus pun menyerahkan ya uang yang dipinjam ke mandornya itu tadi sebesar 5 juta itu diberikan ke mandornya. Dan mandornya pun berpesan ke Pak Agus, "Mbok, uangmu yang sudah kamu dapat itu biar ada hasilnya itu dibuat usaha aja Gus, dibuat usaha ya entahlah kamu mau usaha apa, dibuat usaha aja kan itu uangnya banyak sekali. Jadi kalau mau usaha ya itu bisa enak lah mau usaha." Kemudian Pak Agus pun pulang setelah ngobrol dengan mandornya itu, pulang ke rumah dan membicarakan itu tadi ke istrinya. Setelah berbicara, "Bu, bagaimana kalau kita uang ini digunakan untuk usaha lah istilahnya itu, biar nyantol," kata Pak Agus seperti itu. Padahal itu kan uang pesugihan ya, nyantolnya di mana? Hilang. Enggak nyantol. Masuk kita ngobrol itu, kemudian istrinya pun setuju. Yes Pak, kita usaha toko kelontong aja, toko grosir lah ini ya, barang-barang apa gitu kita jualan itu aja. Nah kemudian singkat cerita Pak Agus dan istrinya pun mencari keliling-keliling per daerah itu untuk mencari sebuah ruko. Dan setelah berkeliling mencari ruko, akhirnya Pak Agus pun menemukan sebuah ruko yang cocok untuk usahanya. Dan kemudian Pak Agus pun menghubungi pemilik ruko itu untuk ya dibelinya dengan cara cash. Dan singkat cerita Pak Agus pun sudah membeli ruko itu. Pak Agus pun mencari tukang untuk mendekorasi rukonya itu berbentuk ya seperti toko kelontong lah. Nah, dan singkat cerita rukonya pun jadi dan toko kelontongnya pun berjalan. Dan anehnya
Toko kelontong Pak Agus ini tempatnya itu kan strategis ya. Tempatnya itu sebenarnya ini strategis sekali, dengan ya dekat dengan perumahan, dekat dengan jalan raya. Tetapi toko kelontongnya itu sepi. Meskipun itu hanya toko toko kelontong dan toko grosir satu-satunya di daerah itu, tapi toko itu sepi, nggak ada pembeli. Bahkan di bulan pertama Pak Agus berjualan itu nggak ada pembeli sama sekali. Anehnya di situ. Dan tetapi Pak Agus pun setelah memiliki toko itu kan masih melakukan ritual ya, masih melakukan ritual itu setiap malam Selasa Legi itu tadi. Dan Pak Agus pun ya meski rukonya itu sepi pengunjung, sepi pembeli, bahkan gak ada sama sekali, Pak Agus pun itu malah semakin kaya cuy. Jadi tetangga-tetangga Pak Agus ini tuh sedikit curiga dengan Pak Agus, karena ya Pak Agus semakin kaya terus karena tokonya itu sepi, otomatis kan kalau usaha terus tokonya sepi kan dia juga ya nggak kaya gitu loh. Tapi anehnya Pak Agus ini malah bisa beli mobil, bisa beli motor lagi. Bahkan mobilnya Pak Agus ini ada 2 mobil. Bayangkan toko kelontongnya itu, dan setiap hari toko kelontongnya itu banyak sekali barang-barang yang expired dan banyak dibuang sama Pak Agus gitu loh. Jadi ya aneh lah. Dan singkat cerita, kemudian Pak Agus melakukan ritual itu malam Selasa Legi itu tiba. Pak Agus pun ya sekitar jam 11 malam dia masuk ke kamar yang digunakan untuk ritual itu tadi, dan dia menunggu 1 jaman, kemudian jam 12 pun tiba. Dan tiba-tiba ya seperti yang di malam sebelumnya, di malam Selasa Legi yang sebelumnya, di pojokan itu muncul asap dan kemudian keluarlah sosok Nyai Ningsih ini. Tetapi anehnya di malam itu Nyai Ningsih itu berbentuk ya berbeda lah dari malam yang sebelumnya. Nyai Ningsih ini bentuknya aneh sekali karena beberapa bagian tubuhnya itu ada sisik ular, bahkan di wajahnya itu ada sisiknya cuy. Dan matanya itu nggak seperti mata manusia, jadi matanya itu seperti mata ular, jadi jelas sekali Pak Agus melihat. Nah, dan setelah muncul itu Nyai Ningsih, kemudian Nyai Ningsih pun langsung mendekati Pak Agus dan duduk di samping Pak Agus. Wes ayo siap, layani aku sampai pagi gitu, katanya Ningsih seperti itu. Dan Pak Agus pun bersiap, ya gitulah, copot-copot semua dicopot, terus Pak Agus pun langsung digas melayani Nyai Ningsih itu sampai pagi. Dan di pertengahan hubungan bergulat itu ya, gulat-gulat smackdown, Pak Agus saat melakukan saat berciuman itu Pak Agus merasakan lidahnya Ningsih ini seperti lidah ular ya, bercabang gitulah pokoknya, lidahnya bercabang. Pak Agus pun kaget sebenarnya, dia kaget tapi ya wes lah, tak hajar aja gitu kata Pak Agus, karena ya sosoknya Ningsih ini masih cantik menurut Pak Agus, masih normal lah. Dan kemudian setelah berjumbu dan lain-lain itu selesai ya, tibalah azan subuh berkumandang, dan kemudian sosoknya Ningsih itu pergi lagi setelah azan subuh berkumandang. Dan Pak Agus pun langsung cepat-cepatan berpakaian dan langsung mengecek di bawah kasur tempat tidurnya dengan istrinya. Dan di bawah kasur tempat tidurnya itu ada bingkisan hitam itu tadi, ada bingkisan hitam seperti hari-hari sebelumnya. Kemudian dibuka dan isinya masih emas, bukan telur emas, jadi nggak ada hadiahnya. Isinya itu ya itulah, isinya ya perhiasan itu tadi, nggak ada hal-hal lainnya, cuma perhiasan itu tadi. Dan singkat cerita, perhiasan itu tadi ditukar dengan uang oleh istrinya. Dan setelah ditukar dengan uang ya dibuat beli apa dan juga pokoknya Pak Agus belanja. Setelah dia mendapatkan hasil dari ritualnya itu, Pak Agus langsung pergi belanja, beli apa gitu. Jadi yang membuat seluruh tetangga di dekat Pak Agus itu curiga ya mungkin hal-hal semacam itu yang dilakukan Pak Agus itu, dia belanja terus atau tokonya sepi dan lain-lain. Dan singkat cerita, setelah hari-hari itu dilewati Pak Agus, kemudian tibalah ini bisa dibilang karmanya Pak Agus. Pada hari itu Pak Agus lupa hari apa, yang jelas itu masih siang, jam 1 siang. Pada saat itu Pak Agus itu berada di belakang di dapur lah, ngopi sambil merokok gitu. Tiba-tiba dari arah luar rumah itu ada suara teriakan, wah gitu. Pak Agus kaget langsung, kayak suara anakku gitu kata Pak Agus. Pak Agus pun langsung cepat-cepatan keluar mencari arah suara itu. Dan ternyata anaknya Pak Agus yang umurnya 5 tahun itu tadi, dia itu sudah duduk di jalan di depan rumah Pak Agus. Ya anaknya itu duduk gitu aja terus menangis. Dan Pak Agus bertanya, kamu kenapa gitu kan? Kalau anak 5 tahun kan sudah bisa bicara ya, aku digigit ular gitu. Kata anaknya seperti itu. Setelah Pak Agus mengecek mana yang digigit, ternyata yang digigit itu adalah kakinya.
Dan Pak Agus pun mencari ular yang menggigit anaknya ini. Ternyata setelah dicari-cari ularnya itu enggak ada. Dan setelah Pak Agus mencari ular itu, anaknya itu berhenti menangis. Pak Agus pun melihat anaknya berhenti menangis, ternyata anaknya itu pingsan. Pak Agus pun panik. Pak Agus langsung mengeluarkan mobilnya dari rumah, mengajak istrinya untuk membawa anaknya ke rumah sakit. Nah, dan sampai di rumah sakit, ternyata setelah dicek anaknya itu kata dokternya terinfeksi bisa ular. Gak tahu ular apa ya kata Pak Agus, karena ularnya itu nggak ditemukan. Dan dokternya pun mendeteksi kalau ini adalah racun dari ular, dan ularnya itu nggak tahu ular apa. Dan setelah itu dokternya pun memutuskan untuk menginapkan anaknya Pak Agus di rumah sakit itu. Dan di malam itu kan sampai malam ya di rumah sakit itu kan namanya opnam, malam sekitar entah jam 8 atau jam 9 Pak Agus lupa. Pak Agus itu duduk di luar ruangan anaknya itu, di luar kamar inap anaknya itu, dia duduk di luar. Kemudian tiba-tiba dari arah sampingnya Pak Agus itu muncul sosok kakek-kakek yang dilihatnya di hutan-hutan bambu menuju ke rumah Mbah To atau ibunya Pak Agus. Setelah itu kakek-kakeknya itu mendekati Pak Agus dan bilang, "Wis Lebo, kamu hentikan IKB, wis pokoknya mandeko, jemput terus ke." Kata kakek-kakek itu seperti itu. Pak Agus pun bingung dengan kata-kata kakek-kakek itu. Madeknya opo, aku kikonya opo. Karena Pak Agus ya gimana ya, dia menikmati harta itu. Kemudian ya pokoknya masih bingung lah, karena dia masih pengen kaya mungkin, bingungnya seperti itu. Setelah itu Pak Agus pun melihat kakek-kakek itu, setelah bilang seperti itu, kakek-kakek itu pergi lewat depan Pak Agus. Entah pergi kemana, ke lorong rumah sakit. Dan Pak Agus pun mengejar kakek-kakek itu. Setelah dikejar, kata Pak Agus kakek-kakek ini sudah nggak ada, entah dia pergi kemana. Nah, dari cerita setelah dia mencari kakek-kakek itu tadi, celinguknya di wong iki mau gitu kan, bagus seperti itu. Kemudian tiba-tiba dari arah ruangan anaknya dirawat itu, istrinya itu menangis dengan keras atau memanggil Pak Agus lah, memanggil Pak Agus, "Papa." Terus Pak Agus pun kaget, dia langsung menghiraukan kakek-kakek itu tadi, langsung pergi ke kamar anaknya yang dirawat itu dan melihat anaknya kejang-kejang. Jadi anaknya kejang-kejang sekitar 10 menit itu. Kemudian Pak Agus memanggil dokter lah, terus dokternya itu datang ke situ. Setelah dokter datang ke situ dan diperiksa oleh dokter itu, dokter mengindikasi tidak ada apa-apa pada anaknya karena detak jantungnya normal, semuanya normal, pokoknya intinya normal lah, nggak ada hal aneh. Dan di tengah kepanikannya seperti itu, ya sekitar 10 menit anaknya itu kejang-kejang, kemudian kejang-kejangnya itu berhenti juga. Dan setelah berhenti kejang-kejang itu tadi, dokter mengecek ke anak Pak Agus itu, dan ternyata anak Pak Agus ini berhenti kejang-kejang karena dia sudah meninggal di malam itu. Pak Agus dan istrinya bersedih, berduka yang sangat dalam ke anaknya yang meninggal itu tadi. Dan dokternya pun meminta maaf karena cuma ini hal yang bisa dilakukan oleh dokternya, karena dokternya juga tidak tahu penyebab kejang-kejangnya itu tadi apa, karena dicek dan diperiksa juga tidak ada hal aneh apapun pada anaknya itu tadi. Dan setelah kematian anaknya itu, kemudian anaknya itu dibawa pulang ke rumah Pak Agus dan dimakamkan di daerah rumah Pak Agus. Ya singkat cerita cuy, setelah kematian anaknya itu sekitar malam di kematian anaknya itu, Pak Agus dan istrinya mengadakan sebuah acara untuk mendoakan anaknya yang telah meninggal. Dan Pak Agus pun mengundang warga-warga di sekitar rumahnya untuk datang ke rumahnya, termasuk Pak Ustadz juga diundang karena Pak Ustadz yang bertugas untuk memimpin acara tersebut. Dan singkat cerita, semua orang sudah berkumpul dan acara tahlilan pun dimulai. Dan anehnya di sini cuy, setelah acara tahlilan ini dimulai, kemudian ada bacaan surat Yasin di situ di acara tahlilan itu. Dan pembacaan surat Yasin ini pun terhenti karena dari arah kamar yang digunakan ritual oleh Pak Agus ini terdengar seperti suara gemblodak, suara yang gaduh sekali cuy. Seperti ya barang-barang dilempar, pokoknya ada yang gedor-gedor pintu, gaduh sekali lah pokoknya di kamar itu. Ya hingga semua yang membaca surat Yasin itu berhenti, termasuk Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz pun jangan berhenti, ayo dilanjut terus sampai surat Yasin ini selesai dibacakan. Suara itu masih terdengar sangat jelas di kamar tempat ritual Pak Agus. Dan dari situ warga pun juga merasa aneh sebenarnya. Merasa aneh kenapa di kamarnya ada suara-suara seperti itu. Dan Pak Agus pun merasa juga dia itu panik sebenarnya, tapi dia mencoba untuk biasa aja. Kemudian setelah pembacaan surat Yasin dan doa selesai, kemudian dari tuan rumah atau Pak Agus ini memberikan sebuah suguhan makanan
pada saat itu makanannya itu spesifik soto kata Pak Agus, soto ayam ya. Dan setelah soto ayam ini dikeluarkan oleh pemuda-pemuda yang ada di situ, kemudian sotonya dikeluarkan terus dibagi-bagikan ke orang-orang yang ada yang membacakan surat Yasin itu tadi. Nggak ada yang aneh lah di soto ayam itu. Tetapi kata Pak Agus, yang aneh itu adalah makanan milik Pak Ustadz ini. Karena makanan milik Pak Ustadz ini saat mau dimakan sama Pak Ustadz itu kan, kalau soto kan diaduk ya, diaduk sambelnya, diaduk jadi satu gitu biar menyatu. Dan saat diaduk itu sama Pak Ustadz ada banyak sekali belatung di makanannya Pak Ustadz ini tadi. Hanya di makanannya Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz pun nggak makan, memanggil Pak Agus dan memberikan makanan itu tadi ke Pak Agus. Pak Agus, ini Pak makanannya, saya nggak bisa makan makanan seperti ini, saya harus pulang gitu, kata Pak Ustadz seperti itu. Dan Pak Agus kalau ada apa-apa membuat cerita ke saya pulang dulu karena ada urusan Pak Agus. Pak Ustadz pun juga nggak bilang-bilang ke orang-orang yang ada di situ. Jadi Pak Ustadz pun hanya bilang, saya mau pulang dulu karena saya ada urusan, kata Pak Ustadz seperti itu. Dan ya orang-orang di situ pun mengizinkan ya. Pak Ustadz pun pergi dari rumah itu. Nah, dan singkat cerita, orang-orang yang tahlilan di rumah Pak Agus ini pun juga pulang. Singkat cerita, acara tahlilan dan pembacaan surat Yasin untuk mendoakan anaknya ini pun selesai ya. Udah selesai, dan hari selanjutnya, hari yang ditunggu-tunggu Pak Agus untuk melakukan ritual itu pun tiba, yaitu hari Selasa Legi. Hari Selasa Legi itu Pak Agus yang melakukan ritual seperti biasa. Aku capek cuy, cerita hari berjumpa. Tapi anehnya di ritual malam yang aku ceritakan ini, sosoknya ini ini keluar dengan wujud yang sangat jauh dari kata manusia. Wujudnya itu pure ular kata Pak Agus. Ular ya besar lah. Ularnya itu ular sanca kalau bisa dibilang. Jenisnya ular itu ular sanca atau ulosowo, kata Pak Agus cerita ke kita itu ulosowo kata Pak Agus. Jadi ularnya itu besar sekali. Dan Pak Agus pun ya bingung, dia itu mau melakukan apa dengan ular yang sebesar itu, mau diapakan, harus dilayani seperti apa ular seperti itu. Dan saat ular itu mendekat ke Pak Agus itu seperti mendengarkan suara, layani aku seperti biasa lah. Piye ulo dikapake dilus-lus buntute. Pak Agus pun juga bingung, dia berbicara cerita ke kami pun juga dia bingung mau gimana. Tapi ya Pak Agus pun berpikir, kemudian yang dilakukanlah hubungan dengan ular itu tadi, yang ada lubangnya pokoknya wis gitu lah pokoknya. Dan singkat cerita, dia melakukan itu sudah selesai, dan kemudian azan subuh pun berkumandang, ular ini pun menghilang. Dan setelah ular ini menghilang, Pak Agus pun mengecek ke tempat tidurnya itu lagi dan mencari bingkisan warna hitam. Kemudian bingkisan itu dibuka dan masih berisi emas banyak sekali. Kemudian emas itu ditukar dengan uang lagi dengan istri Pak Agus. Dan anehnya pada saat menukar uang itu, uang ini sudah jadi uang. Tapi saat uang ini disimpan di dalam lemari, uang ini berubah jadi apa? Jadi emas lagi. Kan aneh. Padahal ditukar emas, ditukar jadi uang. Tapi setelah uang yang ditukar ini disimpan, itu jadi emas lagi. Dan setelah uang ditukar jadi emas lagi, ditukar uang jadi emas lagi. Gitu terus. Dan Pak Agus pun capek. Udah, singkat cerita ya emas itu disimpan aja, nggak di kemana-mana lagi. Emas itu disimpan dan nggak jadi uang sama sekali. Jadi mau dibelanjakan juga bingung. Ditukar apa? Iso piye kata Pak Agus seperti itu. Nah, dan singkat cerita udah tuh penukaran yang melelahkan itu nggak dilakukan lagi. Dan di hari itu, tepatnya hari Jumat, setelah jam 12 siang, Pak Agus pun berada di halaman depan di rumahnya ya kan. Dia nongkrong sambil baca koran, sambil merokok gitu. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara cerita dari istrinya. Bapak, dan dia pun cepat-cepatan lari ke dapur untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata istrinya sudah duduk di lantai. Dan setelah Pak Agus melihat, ternyata kakinya itu berlubang dua, ada lubang dua di kaki. Dan istrinya pun bilang ke Pak Agus, Pak, aku digigit ulo, Pak, aku dicopot ulo gitu, kata istrinya seperti itu. Ya ulo ini dicari sama Pak Agus. Itu di dalam rumah, dicari di mana-mana, ularnya itu nggak ada.
nggak ada sama sekali. Jadi ularnya itu menghilang, nggak ada. Dan setelah Pak Agus mencari-cari ular itu, kemudian ada suara bruk gitu. Ternyata istrinya itu ambruk pingsan cuy. Dan setelah pingsan itu Pak Agus pun panik, langsung menggenggam istrinya terus dibawa ke rumah sakit lagi. Dan sesampainya di rumah sakit itu, Pak Agus pun menemani istrinya di rumah sakit itu sampai malam. Jadi istrinya pun menginap di rumah sakit itu. Dan kata dokter seperti anaknya yang sudah meninggal itu, istrinya ini terkena gigitan ular. Tapi sebenarnya ularnya nggak berbisa, tapi nggak tahu kenapa istrinya itu sampai malam nggak sadarkan diri. Pak Agus pun ya menemanilah istrinya di situ. Dan di jam 12 malam, istrinya itu seperti anaknya Pak Agus yang almarhum anaknya Pak Agus itu kejang-kejang. Jadi kejang-kejang lama sekali, 10 menitan lah. Dan Pak Agus pun panik, langsung memanggil dan dokter pun ke situ, ke ruangan istrinya Pak Agus itu. Ada dokter yang berjaga terus menuju ke ruangan istrinya itu. Dan setelah dokter datang, dicek normal, nggak ada apa-apa, nggak ada yang aneh dengan istrinya Pak Agus. Tetapi kenapa kok bisa kejang-kejang, dokternya juga nggak tahu, nggak bisa dijelaskan secara medis intinya. Kemudian setelah diperiksa segala macam sekitar 10-an menit lebih, istrinya pun berhenti kejang-kejang. Dan setelah dicek sama dokternya lagi dan lagi, istrinya Pak Agus ini meninggal dunia. Pak Agus pun di situ merasa hancur dunianya, merasa sedih sekali karena kehilangan anaknya, kemudian kehilangan istrinya juga. Dan di situ ya setelah istrinya meninggal di rumah sakit itu, Pak Agus membawa istrinya itu pulang untuk dimakamkan di daerah rumahnya tersebut. Dan seperti biasa, jadi setelah istrinya meninggal itu, Pak Agus mengadakan acara lagi, yaitu tahlilan untuk mendoakan istrinya yang setelah meninggal ini. Dan di malam tahlilan itu tidak ada keanehan apapun, jadi tenang-tenang saja, aman-aman saja. Tapi setelah tahlilan itu selesai, orang-orang semua pulang, Pak Ustadz masih ada di rumah Pak Agus. Pak Ustadz pun mendatangi Pak Agus. Pak Agus, monggo sampean mau cerita, silakan cerita ke saya, ada apa sebenarnya gitu. Intinya Pak Ustadz itu pengen meluruskan jalan dari Pak Agus ini supaya gak belok-belok lah, gak berjurang, intinya seperti itu. Masih peduli lah ini. Dan Pak Agus pun Pak Agus itu masih bimbang dalam hatinya pada saat itu, masih bimbang karena beliau masih pengen menikmati hasil dari pesugihan itu tadi. Tetapi hasil dari pesugihan itu tadi nggak bisa apa-apakan lagi, karena yang emas itu tadi aja masih belum bisa ditukarkan menjadi uang. Jadi emas masih berbentuk perhiasan emas, jadi nggak bentuk uang, nggak bisa dipakai buat apa. Dan Pak Agus pun di kebimbangan hatinya itu di malam itu dengan Pak Ustadz, dia pun memilih jalan tengah untuk aku tak tobat aja. Dia memutuskan untuk cerita ke Pak Ustadz, ya Pak, saya itu melakukan pesugihan gini. Dan terus Pak Ustadz juga menanggapi dengan, kalau sampai mau berhenti tak bantu Pak, tak bantu menyelesaikan ini, syaratnya apa gitu kan, kata Pak Agus. Tanya ke Pak Ustadz seperti itu, syaratnya sampean keluarkan semua barang-barang yang menjadi ritual Pak Agus sebelumnya, atau barang-barang apapun. Jadi Pak Agus pun mengambil bingkisan hitam dan juga emas yang dimiliki Pak Agus ini, diserahkan ke Pak Ustadz. Oh, jadi ini Pak, kata Pak Ustadz seperti itu. Dan setelah di tangan Pak Ustadz, kemudian Pak Ustadz ini menyuruh untuk emas ini disingkirkan dari bingkisan hitam itu. Jadi bingkisan hitam itu sebenarnya kain hitam. Jadi setelah emasnya itu diambil dari kain itu, kain ini dibakar oleh Pak Agus. Jadi dibakar hilang. Dan singkat cerita, setelah pembakaran itu, esok harinya Pak Agus pun mendapat kabar kalau ruko tempat usahanya itu terbakar dan habis semua isinya. Jadi isinya gak ada sama sekali sih utuh, dan rukonya pun juga habis terbakar. Dan di saat rukonya itu terbakar semua, dan pemilik ruko yang disewa Pak Agus ini datang dan meminta ganti rugi ke Pak Agus. Pak Agus pun juga bingung gitu, rukonya wis kebakar, terus yang duwe ruko itu disuruh nyuruh Pak Agus buat ganti rugi. Dan setelah meminta ganti rugi itu, Pak Agus langsung bilang ke pemilik ruko ini kalau ya dia mau ganti rugi, tapi dengan bentuk bukan uang gitu, kata Pak Agus seperti itu. Karena Pak Agus mikir, karena di rumah beliau itu masih memiliki perhiasan yang banyak atau emas yang banyak sekali. Pak Agus pun langsung cepat-cepatan kembali ke rumah. Dan sesampainya di rumah, ternyata
rumah Pak Agus itu juga terbakar. Dan nggak tahu asal mula apinya itu dari mana, itu Pak Agus juga nggak tahu. Tapi yang jelas rumah Pak Agus ini terbakar. Pak Agus pun berteriak tolong ke tetangga semua, dan alhamdulillah rumahnya itu berhasil dipadamkan. Meski mobil satunya itu juga kebakar, terus sepeda motornya itu juga ikut kebakar, seluruh ruangan Pak Agus di rumahnya itu juga kebakar, termasuk baju-bajunya semua. Dan setelah apinya padam, Pak Agus pun berani masuk ke rumah dan melihat isi rumahnya ternyata berantakan sekali. Kemudian Pak Agus mencari lemari yang digunakan untuk menyimpan emas itu tadi, emasnya yang banyak itu. Setelah dia menemukan lemari dan lemarinya itu sudah terbakar, emas yang ada di lemari itu ternyata tidak ada atau hilang. Setelah itu Pak Agus pun bingung, dia mau apa lagi, dia mau ngapain itu bingung. Tapi alhamdulillahnya Pak Agus masih memiliki satu mobil. Pak Agus kan ada 2 mobil, 3 motor. Jadi motor yang kebakar itu 1, mobil yang kebakar itu 1, terus mobilnya CN1, ada 2 motor. Jadi Pak Agus pun memutuskan untuk menjual mobil dan 2 motornya itu untuk membayar ganti rugi rukonya itu tadi, ruko yang terbakar itu tadi ke pemilik. Nah, itu semua dijual. Pak Agus pun kembali miskin lagi di situ. Pak Agus pun bingung mau ngapain lagi. Di tengah-tengah kebingungan itu ternyata Pak Mandor pun datang ke tempatnya Pak Agus. Di hari itu juga ya, di hari yang kebakar-bakar itu tadi, Mandornya pun datang ke tempatnya Pak Agus. Dan Pak Mandor ini minta maaf ke Pak Agus. Sepurane Pak Agus ya, aku menjerumuske sampean. Ini aku ngajak sampean melu-melu apa sing tak lakoni. Dan ternyata Pak Mandor ini melakukan ritual yang sama dengan Pak Agus. Makanya pokok Pak Mandor ini kenal kan dukun itu karena Pak Mandor ini juga melakukan ritual yang sama dengan Pak Agus. Dan Pak Mandor ini juga kehilangan malah anaknya 2 aja. Kehilangan 2 anaknya, 1 istrinya. Jadi Pak Mandor ini Duda yang ngajak-ngajak bolo Duda. Dan setelah bertemu dengan mandornya itu, Pak Agus ya seperti tercerahkan lah cuy, karena Pak Mandornya di situ bilang, "Yes Pak Agus, kalau kamu mau menyelesaikan istilah urusan pesugihan ini atau membatalkan seluruh pesugihan ini supaya kamu bisa hidup tenang, kamu datangi aja Mbah To atau dukun yang memberikan pesugihan ini ke Pak Agus." Jadi Pak Agus itu pada hari itu juga jam 4 sore Pak Agus pun meminjam kendaraan ke Pak Mandornya ini, sepeda motor ke Pak Mandornya ini untuk datang langsung ke rumah Mbah To. Dan singkat cerita di sekitar jam 7 malam Pak Agus pun telah sampai di daerah rumah Mbah To itu, di hutan-hutan bambu itulah. Dan jam 7 malam di situ itu sangat sepi sekali ya cuy. Jadi Pak Agus pun sedikit merasa takut karena ya bau menyan yang menyengat dan apa-apa ya di situ, hutan-hutan bambu yang gelap jam 7 malam cuy. Dia melajukan kendaraan atau motornya itu sangat kencang sekali karena dia merasa takut seperti itu. Saat dia melajukan kendaraannya sangat kencang sekali, tiba-tiba dari jalan yang dilewati Pak Agus ini, Pak Agus seperti melihat ada sosok perempuan yang berdiri di jalan itu. Dan Pak Agus pun kaget, dia langsung membelokkan kendaraannya, langsung dia pun nabrak sebuah pohon yang besar sekali, dan sepeda motornya itu nggak tahu kemana. Dan setelah menabrak itu Pak Agus juga nggak ingat dia itu seperti apa jadinya, dia itu nggak ingat sama sekali. Dan singkat cerita Pak Agus pun bangun, dan bangun-bangun beliau sudah ada di rumah sakit cuy. Dan di rumah sakit itu Pak Agus ditemani oleh mandornya, dan Pak Mandor ini lagi-lagi bilang ke Pak Agus, Gus, untung kamu nggak mati, kamu hampir masuk jurang, untung sing masuk jurang ming motorku bukan kamu gitu kan. Pak Mandornya ini sebenarnya baik, tapi dia itu menjerumuskan jadi golek konco golek konco. Ya, dan setelah singkat cerita Pak Agus selesai di opnam di rumah sakit itu, sudah selesai bla 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 dan lain-lain, Pak Agus pun sehat kembali dan kemudian bertemu dengan Pak Ustadz yang ada di daerah rumahnya itu. Beliau pun diberi arahan oleh Pak Ustadz untuk melaksanakan ya sholat ini terus ya untuk tirakat ini, baca bacaan ini dan lain-lain. Intinya diajari lah, karena Pak Agus ini memang dulunya itu sangat jauh sekali dari yang namanya agama. Meskipun KTP beliau Islam, tapi ya Islam KTP lah istilahnya seperti itu.
Dan setelah melewati rangkaian yang diberikan oleh Pak Ustadz ini, Pak Agus pun saat melakukan itu tinggal di pondok pesantren tempat Pak Ustadz ini punya, atau Pak Ustadz ini yang punya. Jadi Pak Ustadz ini punya pondok pesantren dan Pak Agus pun ya ikut nyantri, istilahnya ikut nyantri, meskipun umurnya 30 tahun lebih dia ikut nyantri di situ dan belajar agama itu di situ. Dan setelah dibilang oleh Pak Ustadz ini beliau lulus, beliau pun disuruh untuk pergi dari pesantren itu dan melanjutkan kehidupannya. Dan di umur yang sekitar 35 tahunan lah Pak Agus itu keluar dari pesantren itu. Kemudian Pak Agus diberi modal oleh Pak Ustadz untuk ngontrak rumah. Dan ya pokoknya intinya untuk kembali berkeluarga atau gimana gitu, nggak tahu, kata Pak Ustadz seperti itu. Dan di situ Pak Agus mengontrak rumah dan kemudian bekerja menjadi kuli seperti biasa. Dan mandornya masih mandornya yang tadi, mandornya yang pesugihan itu tadi, yang mengenalkan pesugihan itu tadi. Dan mandornya juga masih mandor yang itu. Dan kemudian setelah Pak Agus ini lama sendiri, bertahun-tahun dia lama sendiri, kemudian Pak Agus ini mengenal salah seorang perempuan. Perempuan ini dikenal Pak Agus di daerah dekat rumah kontrakannya. Jadi setelah kenal lama, kemudian Pak Agus pun memutuskan untuk menikah dengan perempuan ini. Dan perempuan ini bernama Bu Sri. Dan Bu Sri pun adalah janda dengan satu anak. Dan setelah menikah dengan Bu Sri ini, Pak Agus juga dikaruniai satu orang anak laki-laki dengan Bu Sri. Ya. Dan beliau pun sekarang hidup bahagia dengan Bu Sri tersebut. Meskipun ya Pak Agus masih terbayang-bayang dengan pesugihannya yang dulu itu sampai sekarang, bahkan masih terbawa di mimpi-mimpinya sampai sekarang. Dan Pak Agus pun sampai sekarang masih mencari cara untuk bisa lepas sepenuhnya dengan pesugihan yang dilakukannya di zaman dulu, atau di zaman mudanya dulu lah. Sampai sekarang beliau pun cerita kepada kami secara langsung. Dia pun bilang kalau beliau itu masih sering dihantui atau dibayang-bayangi dengan lakon pesugihannya itu tadi. Masih sering didatangi di mimpinya, masih sering didatangi di di malam-malam yang nggak tahu, setiap malam hari Selasa itu, Selasa Legi, itu masih sering ada penampakan ular. Dan setelah ular itu dicari juga, ular itu menghilang entah nggak tahu kemana. Karena sebenarnya ular ini di dalam rumah cuy. Jadi sampai sekarang itu masih seperti itu. Jadi di dalam rumah dicari, melihat sekilas gitu kan, dicari nggak ada. Semuanya itu melihat, anaknya, istrinya itu melihat kalau ada ular di dalam rumahnya. Tapi setelah dicari, ular itu nggak ada. Sampai sekarang Pak Agus pun masih merasa seperti itu. Dan Pak Agus pun bercerita kepada kami untuk meminta ya cerita ini dibawakan dengan seada-adanya, jangan dilebih-lebihkan atau ditambah-tambahi atau semacamnya lah. Seperti itu. Dan Pak Agus sekarang juga berpesan, dan Pak Agus pun juga berpesan untuk ya menjauhilah yang namanya pesugihan seperti itu. Kami pun disuruh untuk tidak melakukan hal-hal semacam itu. Ya karena Pak Agus ya sudah mengalaminya sendiri. Pak Agus pun sekarang juga sudah rajin sekali beribadah. Dia pun sering azan di masjid dekat rumahnya, sering menjadi imam di situ. Jadi ya beliau ini sudah sepenuhnya menjadi orang Islam yang sesungguhnya, bisa dibilang seperti itu. Bukan Islam KTP lagi seperti saya, ya enggak. Jadi Pak Agus ini sudah rajin sholat. Kalau saya sih masih Islam KTP ya. Oke, jadi ceritanya sampai di sini dulu cuy. Terima kasih yang masih support kami, masih mau nonton kami, masih mau memberikan komentar-komentar di kolom komentar positif ya tentunya pada kami. Dan kami juga sangat berterima kasih kalau yang baru nonton itu subscribe, like, komen, dan lain-lain itu. Jadi ya udah cerita kali ini sampai di sini aja dulu. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa kirimkan cerita kalian jika kalian memiliki cerita yang sangat horor atau pengalaman-pengalaman kalian untuk kami share ya tentunya. Kami akan cantumkan email kami di kolom deskripsi. Ojo lali subscribe, like, terus komen, terus di-share ya. Dan ya kami terus mengudara di langit YouTube Indonesia supaya kami bisa berkembang. Nggak hanya 44 subscriber, bisa nambah sampai 1000 ya, supaya kami nggak beli subscriber. Jaluk tolong lah cuy ya, di subscribe, di like, di komen, di share. Oke, saiki aku YouTuber cuy, iklannya loh good. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam garbu somai. Yes.